Halo teman-teman Australian, Astrid di sini. Siap membawa kalian ke sebuah kisah yang bikin bulu kuduk berdiri. Malam ini, kita akan menyelami salah satu misteri paling gelap dari tanah Maluku. Tepatnya di Pulau Buru, di sebuah tempat yang dikenal sebagai Gunung Botak. Nama yang mungkin terdengar biasa, tapi di balik gunung ini tersimpan cerita pembunuhan berantai yang bikin orang-orang setempat sampai sekarang gak berani ngomong terlalu keras. Bayangin, sebuah gunung terpencil, dikelilingi hutan lebat, kabut tebal, dan suara-suara aneh di malam hari. Di sini, antara tahun 2018 sampai 2021, beberapa penambang emas ditemukan tewas dengan luka-luka yang gak masuk akal. Mayat mereka membusuk dengan cara yang gak wajar, dan desas-desus tentang kekuatan gaib atau kelompok rahasia mulai menyebar. Yang lebih mengerikan, kasus ini sampai sekarang belum terpecahkan. Jadi, siap nggak kalian buat ikut aku menyelami misteri ini? Ambil selimut, matiin lampu, dan pastikan pintu terkunci. Kita mulai dari awal. Dari saat Gunung Botak berubah dari tempat harapan jadi ladang kematian. Yuk, kita masuk ke ceritanya. Oke, sebelum kita masuk ke kisah mengerikan ini, kita perlu tahu dulu apa sih Gunung Botak itu? Gunung Botak terletak di Pulau Buru, Maluku, sebuah pulau yang dulu dikenal sebagai tempat pengasingan tahanan politik di era Soeharto. Pulau ini punya pemandangan yang indah, pantai-pantai eksotis, dan hutan-hutan yang bikin orang merasa kecil di tengah alam. Tapi, di tahun 2011, semuanya berubah. Pada Oktober tahun 2011, seorang transmigran dari Banyuwangi bernama Tarno menemukan emas di Gunung Botak. Ceritanya, Tarno lagi ngambil tanah liat buat bikin tungku, malah nemu serbuk logam yang ternyata emas murni. Berita ini menyebar kayak api di hutan kering. Dalam hitungan minggu, ribuan orang dari berbagai daerah Jawa, Sulawesi, bahkan Kalimantan berbondong-bondong ke Gunung Botak, membawa cangkul, terpal, dan mimpi jadi kaya raya. Tapi teman-teman, ini bukan cerita Cinderella. Penambangan di Gunung Botak nggak punya izin resmi. Semuanya liar, tanpa aturan, tanpa pengawasan. Ribuan tenda terpal biru bermunculan di lereng gunung, bikin pemandangan kayak kota dadakan. Diperkirakan ada sekitar 20.000 penambang di puncak kejayaannya. Mereka nggak cuma nambang pakai alat sederhana, tapi juga pakai bahan kimia berbahaya kayak merkuri dan sianida buat pisahin emas dari tanah. Bayangin teman-teman, sebuah tempat yang penuh orang-orang putus asa, haus kekayaan, hidup di tenda-tenda kumuh tanpa hukum yang jelas. Suasana di Gunung Botak kayak film koboi, penuh konflik, perkelahian, dan ketegangan. Masyarakat adat setempat sering bentrok sama penambang pendatang. Bahkan ada kasus penikaman yang menewaskan 2 orang pada Desember tahun 2012. Lingkungan juga hancur, pohon sagu mati, sungai tercemar merkuri, dan teluk di dekatnya jadi nggak bisa lagi buat mancing. Pemerintah coba nutup tambang ini berkali-kali. Salah satunya pada Oktober tahun 2018, dipimpin Kapolda Maluku Royke Lumowa. Tenda-tenda dibakar, garis polisi dipasang, tapi penambang selalu balik lagi. Gunung Botak kayak magnet, menarik orang dengan janji emas, tapi juga menjebak mereka dalam bahaya. Dan di tengah kekacauan ini, sesuatu yang jauh lebih gelap mulai muncul. Kita masuk ke inti cerita teman-teman. Kisah pembunuhan misterius di Gunung Botak mulai terdengar pada akhir 2018. Tepatnya sekitar November tahun 2018. Pasca penertiban besar-besaran oleh polisi. Saat itu, Gunung Botak sepi dari penambang resmi. Tapi masih ada beberapa penambang liar yang nekat masuk lewat jalur tikus, jalan-jalan kecil di hutan yang susah dilupain. Salah satu penambang, sebut saja namanya Budi.
seorang pria berusia 40-an dari Jawa Barat, ditemukan tewas di dekat kolam rendaman pada 15 November 2018. Budi dikenal sebagai orang yang pendiam, gak banyak omong, tapi kerja keras. Dia biasanya nambang sendirian, bawa terpal kecil, dan tidur di samping alat-alatnya. Saat ditemukan oleh penambang lain, tubuh Budi udah dalam kondisi mengerikan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar kayak ketakutan, dan ada luka tusuk dalam di dadanya yang bikin bulu kuduk berdiri. Lukanya nggak berdarah banyak, padahal tusukannya dalam banget. Mayatnya juga cepet banget membusuk, padahal baru sehari sejak terakhir dia terlihat hidup. Orang-orang bilang baunya nggak wajar, kayak campuran belerang dan sesuatu yang entah apa. Polisi datang, tapi penyelidikan nggak berjalan mulus. Nggak ada saksi, jejak kaki, ataupun senjata pembunuh. Budi cuma salah satu dari ribuan penambang, dan di tengah kekacauan Gunung Botak, kasusnya cepat dilupain. Tapi desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang Budi ngelihat sesuatu yang gak seharusnya dia lihat. Ada juga yang bilang dia kena kutukan dari roh penjaga gunung. Masyarakat adat di Pulau Buru percaya Gunung Botak dijaga oleh makhluk gaib yang gak suka tanahnya dirusak. Budi bukan korban terakhir. Pada Januari tahun 2019, seorang penambang lain bernama Hasan, warga lokal dari desa Dava, ditemukan tewas di lereng gunung. Kondisinya gak kalah aneh. Hasan ditemukan pada 20 Januari tahun 2019 dengan luka bakar di tangan dan kakinya, tapi gak ada tanda-tanda api di sekitarnya. Wajahnya penuh luka cakar, dan lagi-lagi mayatnya membusuk dengan cepat. Orang-orang mulai panik. 2 kematian dalam 2 bulan dengan luka-luka yang gak bisa dijelasin. Ini bukan kebetulan. Hasan adalah sosok yang berbeda dari Budi. Dia orang yang supel, suka berkenda, dan punya banyak teman di antara penambang. Kematiannya bikin suasana di Gunung Botak makin mencekam. Penambang lain mulai cerita soal suara-suara aneh di malam hari seperti tangisan atau langkah kaki di tengah hutan. Padahal nggak ada siapa-siapa. Ada juga yang bilang mereka lihat bayangan tinggi di balik kabut, muncul sebentar, lalu hilang. Tahun 2019 jadi puncak ketakutan di Gunung Botak setelah kematian Budi dan Hasan. Polisi ningkatin patroli, tapi penambang liar tetap masuk. Mereka bilang emas di Gunung Botak terlalu menggoda, dan mereka nggak percaya cerita soal hantu atau kutukan. Tapi kematian berikutnya bikin semua orang mulai goyah. Pada 5 Juni tahun 2019, sekelompok penambang menemukan mayat seorang pria yang mereka kenal sebagai Pak Tua, penambang veteran berusia 60-an dari Sulawesi. Pak Tua dikenal sebagai orang yang penuh pengalaman, selalu ngasih nasihat ke penambang muda, dan gak pernah takut apapun. Tapi saat ditemukan, tubuhnya tergeletak di dekat saluran air, dengan luka sayatan di leher yang rapi banget, kayak dibuat pakai pisau bedah. Yang lebih aneh, air di sekitar tubuhnya berubah jadi merah tua, padahal gak ada darah yang keluar dari tubuhnya. Kali ini, polisi benar-benar bingung. Mereka bawa mayat Pak Tua ke puskesmas terdekat, tapi dokter gak bisa kasih penjelasan. Luka di lehernya terlalu presisi, dan lagi-lagi, proses pembusukan mayatnya gak normal. Dalam hitungan jam, tubuh Pak Tua udah mengeluarkan bau yang bikin orang-orang muntah. Penambang yang nemuin mayatnya, seorang pemuda bernama Rudi, bilang dia ngerasa diikuti sesuatu pas pulang dari lokasi. Kayak ada yang ngintip dari balik pohon, katanya. Di titik ini, suasana di Gunung Botak udah kayak film horor. Penambang mulai ninggalin tenda-tenda mereka, tapi gak semua bisa pergi. Banyak yang udah kehabisan uang, terjebak di gunung, tanpa pilihan, selain terus nambang. Sementara itu, cerita soal kekuatan gaib makin kuat. Tokoh adat setempat, seorang tetua bernama Abdullah Wal, bilang bahwa gunung itu marah. Kalian ambil emas tanpa izin,
tanpa hormat. Roh-roh di sini nggak terima, katanya, dalam sebuah pertemuan di desa Dava pada Juli tahun 2019. Tapi, gak semua orang percaya soal gaib. Beberapa penambang curiga ada kelompok rahasia di balik pembunuhan ini. Mereka bilang, mungkin ada sindikat yang gak mau emas Gunung Botak jatuh ke tangan sembarang orang. Teori ini diperkuat sama fakta bahwa beberapa penambang kaya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Salah satunya adalah Haji Komar, orang penambang sukses yang punya bak rendaman besar. Dia terakhir terlihat pada Agustus tahun 2019 dan gak ada yang tahu kemana dia pergi. Pada Desember tahun 2019, kematian lain terjadi. Kali ini korbannya adalah sepasang suami istri, Amir dan Sori, yang ditemukan tewas di tenda mereka pada 10 Desember tahun 2019. Mereka ditemukan dengan luka tusuk di perut. Tapi yang bikin orang-orang ngeri adalah ekspresi wajah mereka. Keduanya kayak orang yang ketakutan banget sebelum mati. Tenda mereka juga penuh coretan aneh, kayak simbol-simbol yang gak dikenal, ditulis pakai darah. Polisi coba telusuri, tapi lagi-lagi gak ada petunjuk. Simbol-simbol itu gak cocok sama budaya lokal manapun, dan beberapa orang bilang itu kayak mantra atau kutukan. Masuk tahun 2020, situasi di Gunung Botak makin kacau. Pemerintah coba nutup tambang lagi pada Mei tahun 2020. Tapi pandemi COVID-19 bikin pengawasan susah. Penambang liar tetap masuk dan kematian misterius berlanjut. Pada Maret tahun 2020, seorang penambang muda bernama Tony ditemukan tewas dengan luka bakar di seluruh tubuhnya, tapi nggak ada tanda-tanda kebakaran. Kasus ini bikin orang-orang makin yakin ada sesuatu yang nggak wajar di gunung itu. Pada 2021, kematian terakhir yang tercatat terjadi pada Mei tahun 2021. Korbannya adalah seorang penambang bernama Joko. Ditemukan dengan luka tembak di kepala, tapi nggak ada senjata di dekatnya. Dan peluru yang dipakai nggak cocok sama senjata yang biasa dipakai penambang. Kasus ini jadi puncak dari rentetan misteri, karena polisi mulai curiga ada keterlibatan pihak luar, mungkin aparat atau kelompok bersenjata. Ada beberapa teori yang muncul soal pembunuhan ini. Pertama, teori gaib. Banyak yang percaya Roro, penjaga Gunung Botak, marah karena tanah mereka dirusak. Cerita tentang makhluk tinggi, berjubah hitam, atau suara tangisan di malam hari jadi bahan omongan sehari-hari. Kedua, teori kriminal. Beberapa orang curiga ada sindikat emas yang sengaja bunuh penambang buat amanin keuntungan. Ketiga, teori konspirasi. Ada yang bilang pembunuhan ini melibatkan oknum aparat atau pihak berkuasa yang gak mau Gunung Botak dikelola resmi. Yang bikin kasus ini makin misterius adalah minimnya bukti forensik. Mayat-mayat cepat membusuk, luka-luka gak wajar, dan gak ada saksi yang berani bicara. Bahkan, beberapa penambang bilang mereka ngerasa diliatin atau diikuti pas kerja di malam hari. Suasana di Gunung Botak jadi penuh paranoia, dan banyak yang akhirnya kabur dari sana. Sampai hari ini, 16 Mei tahun 2025, misteri pembunuhan di Gunung Botak masih belum terpecahkan. Pemerintah udah coba atasi masalah tambang liar dengan libatin perusahaan resmi kayak PT Aneka Tambang pada 2023, tapi aktivitas ilegal tetap ada. Lingkungan di Gunung Botak juga makin rusak. Sungai tercemar merkuri, tanaman mati, dan nelayan di pesisir mulai kehilangan mata pencaharian karena laut ikut tercemar. Beberapa tokoh adat dan aktivis kayak Akbar dari Yayasan Jala Ina terus bersuara soal dampak tambang ini. Mereka bilang kalau pemerintah nggak serius, bukan cuma lingkungan yang hancur, tapi juga masa depan Pulau Buru sebagai lumbung pangan Maluku. Tapi, di tengah semua itu, bayang-bayang pembunuhan misterius masih menghantui. Teman-teman, cerita ini bikin kita mikir,
Apa benar ada kekuatan gaib di balik semua ini? Atau ini cuma ulah manusia yang haus kuasa dan emas? Yang jelas, Gunung Botak adalah pengingat bahwa kadang keinginan buat kaya bisa bawa kita ke tempat yang lebih gelap dari yang kita bayangin. Sebelum aku tutup, aku mau kasih 2 kutipan yang bikin kita merenung. Pertama, dari filsuf Yunani, Sophocles. Kebenaran kadang tersembunyi di balik bayang-bayang, menunggu mereka yang berani mencarinya. Dan kedua, dari pepatah lokal Maluku, jangan ganggu tanah leluhur, karena mereka selalu mengawasi. Terima kasih udah dengerin cerita ini teman-teman. Kalau kalian punya teori soal misteri Gunung Botak, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar gak ketinggalan kisah misteri berikutnya di channel Astralian. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Stay curious, stay safe.